Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifka Mulani Jamil dengan NIM 211047502023 dari kelas M212. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan kesehatan lingkungan serta penanggulangan atau solusi yang tepat dalam mengatasi masalah tersebut. Sebelum itu, marilah kita mengetahui apa sih itu kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan merupakan cabang dari ilmu kesehatan masyarakat yang mencakup semua aspek alam dan lingkungan yang mempengaruhi kesehatan manusia. Kesehatan lingkungan berfokus pada kealamiah dan penciptaan lingkungan yang memberikan keuntungan pada manusia. Menurut WHO, kesehatan lingkungan adalah suatu keseimbangan ekologi yang harus ada antara manusia dan lingkungan agar dapat menjamin keadaan sehat dari manusia. Adapun tujuan kesehatan lingkungan yang diantaranya yaitu melakukan korelasi, memperkecil terjadinya bahaya dari lingkungan terhadap kesehatan serta kesejahteraan hidup manusia, untuk pencegahan dengan cara mengefisienkan pengaturan sebagai sumber lingkungan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan hidup manusia, serta untuk mencegah dari bahaya penyakit. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai contoh permasalahan kesehatan lingkungan di sekitar masyarakat atau di sekitar kita, yaitu salah satu contohnya limbah sampah plastik. Tidak bisa dipungkiri, saat ini telah banyak permasalahan di lingkungan sekitar yang disebabkan oleh sampah plastik. Setiap hari rasanya sulit melepaskan diri dari plastik. Bertahun-tahun kita dimanjakan dengan kemudahan, kepraktisan, dan murahnya harga kemasan plastik, mulai dari membeli air mineral, secangkir kopi, berbelanja di supermarket, hingga membeli bubur ayam di pagi hari. Sudah pasti Anda bertemu dengan kemasan plastik. Sayangnya, sampah plastik yang bersifat anorganik ini sulit diurai, bahkan membutuhkan waktu bertahun-tahun lamanya. Plastik yang kita gunakan karena alasan keplastikan berubah menjadi polutan yang membahayakan lingkungan. Sampah plastik yang tidak terkontrol dapat menimbulkan banyak sekali bahaya yang dapat merusak lingkungan sekitar. Lantas, apa saja yang dapat terdampak langsung dari bahaya sampah plastik yang tidak terkontrol tersebut? Pertama, merusak rantai makanan. Pencemaran plastik mempengaruhi plankton sebagai organisme terkecil di dunia. Ketika organisme terkecil terganggu, maka akan menyebabkan kesinambungan untuk organisme lainnya. Hewan yang lebih besar teracuni dan manusia kemungkinan mengonsumsi ikan yang tercemar polutan. Yang kedua, mencemari tanah dan air tanah. Ketika sampah plastik menggunung di tempat pembuangan sampah dan berinteraksi dengan air, akan terbentuk bahan kimia berbahaya yang bisa meresap ke bawah tanah. Keadaan ini akan menurunkan kualitas air. Kemudian air tanah dan waduk menjadi rentan terhadap kebocoran racun dan aliran sampah plastik. Yang ketiga, menyebabkan polusi udara. Pembakaran sampah plastik di udara terbuka menyebabkan udara tercemar karena pelepasan bahan kimia beracun ke udara. Udara yang tercemar ini mempengaruhi kesehatan manusia dan hewan. Keempat, menimbulkan masalah kesehatan bagi manusia. Penggunaan zat aktif kimia selama proses produksi plastik dapat menyebabkan gangguan endokrin. Tak hanya itu, proses penyimpanan dan pembuangan plastik dikaitkan dengan sejumlah masalah kesehatan yang mempengaruhi orang-orang di seluruh dunia. Yang terakhir, menguras biaya. Setiap tahun jutaan dolar dihabiskan untuk mengatasi dampak sampah plastik. Puluhan hektar lahan dan biaya berkuras untuk membuat banyak tempat pembuangan sampah, yang sebagian besar adalah sampah plastik. Walaupun sejumlah peraturan sudah ditetapkan dan gerakan diet kantong plastik sudah dilakukan, dibutuhkan partisipasi lebih banyak orang untuk mengurangi dampak buruk sampah plastik bagi lingkungan. Berikut ini solusi untuk mengurangi sampah plastik yang bisa Anda lakukan di rumah Anda. Pertama, membawa tas belanja. Agar tas belanja tidak tertinggal, apalagi jika Anda mendadak harus belanja, sebaiknya siapkan sebuah tas belanja lipat di tas. Anda juga bisa menyediakan berbagai ukuran tas belanja untuk kantongan buah, sayur, dan keperluan rumah tangga lainnya.
Yang kedua, memakai kemasan plastik yang dapat digunakan kembali. Sediakan pula tempat minum untuk membeli minuman kopi atau es teh boba. Ganti penggunaan sedotan plastik dan sedotan stainless. Sebisa mungkin gunakan wadah plastik yang dapat digunakan kembali ketika Anda harus membeli gorengan atau cemilan kesukaan lainnya. Yang ketiga, memilah sampah plastik. Sedikitnya, kalian bisa menyediakan 2 macam tempat sampah. Satu tempat sampah organik untuk kulit buah, sisa makanan, serta sampah kertas, dan satu lagi tempat sampah anorganik untuk sampah plastik. Hal ini juga akan mempermudah petugas sampah dalam mengumpulkan dan memilah sampah rumah tangga. Yang terakhir, mendaur ulang sampah plastik. Sebenarnya, jika kita pikirkan lebih jauh, maka kegiatan mendaur ulang sampah plastik ini adalah cara yang paling efektif. Karena mengingat segala kelebihan baik secara fungsional dan biaya yang ekonomis, sangat sulit jika penggunaan plastik benar-benar dihilangkan. Cara yang paling efektif adalah mendaur ulang sampah plastik hingga sampah plastik tersebut dapat digunakan kembali dan tidak ada sampah plastik yang mengotori dan merusak lingkungan karena dibuang begitu saja tanpa sedikit pun diolah.